Kita mulai kabar pertama, kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur kembali diserang oleh orang tak dikenal. Sejumlah mobil dibakar dan dirusak. Sabtu dini hari tadi, kantor kepolisian Ciracas, Jakarta Timur kembali diserang orang tak dikenal. Inilah rekaman video amatir milik warga. Terlihat kobaran api di halaman Polsek membakar sejumlah kendaraan yang terparkir. Penyerangan diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang tak dikenal yang datang secara tiba-tiba. Sedikitnya 2 unit mobil terbakar, 4 mobil lainnya termasuk bus milik kepolisian dirusak. Sejumlah sepeda motor yang terparkir di sisi kanan Polsek juga tak luput menjadi sasaran penyerangan. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Namun sepanjang dini hari nampak juga sejumlah anggota TNI berjaga di halaman Polsek. Dan inilah pemirsa yang bisa Anda saksikan bagaimana video amatir yang kami dapatkan dari warga setempat. Kondisi di sekitar Polsek Ciracas yang terlihat bagaimana ada sejumlah mobil kendaraan yang dibakar oleh orang tak dikenal. Kejadian ini berlangsung pada beberapa jam lalu atau pada Sabtu dini hari. Belum diketahui sendiri apa pemicu dari permasalahan ini. Dan tampak juga sejumlah anggota TNI ikut berjaga di sekitar lokasi atau di sekitar Polsek Ciracas di Jakarta Timur. Dan kami pun masih menunggu bagaimana konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk mengetahui apa sebenarnya akar permasalahan yang terjadi pada proses peristiwa pembakaran di Polsek Ciracas. Dan kami juga akan secara langsung mengabarkan kepada Anda bagaimana kondisi dari lokasi. Waduh, mobil siapa itu? Alirin. Stop. Hati-hati meledak. Meledak, Bagaimanakah kondisi terkini di kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur? Kita akan tanyakan kepada rekan kami yang saat ini berada di lokasi. Ada reporter Arif Budiman Saputra. Arif, bagaimana kondisi kantor Polsek Ciracas ini? Apakah masih terlihat api yang membakar? Ya, selamat pagi Rendra, selamat pagi Maria. Untuk kondisi di Polsek Ciracas sendiri, pagi hari ini sudah kondusif. Api yang sempat membakar beberapa kendaraan di Polsek sudah berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran. Untuk saat ini sendiri, puluhan personil dari TNI maupun Polri sudah masih terus bersiaga di depan Polsek untuk mengantisipasi adanya serangan susulan. Seperti itu, Rendra. Baik Arif, adakah anggota dari kepolisian di Polsek Ciracas yang mungkin sedang bekerja pada dini hari tadi yang menjadi korban dalam kebakaran ini? Ya, untuk informasi adanya korban dari kepolisian dari Polsek Ciracas sendiri, sampai saat ini belum ada informasi sedikit pun. Namun saat ini Pangdam Jaya beserta Kapolda Metro Jaya sudah berada di lokasi mengecek dari kerusakan-kerusakan yang ada di Polsek Ciracas. Seperti itu. Baik, lalu sudah adakah informasi kerusakan-kerusakan apa saja yang terjadi di kantor Polsek Ciracas ini selain mungkin tadi mobil yang Anda sebutkan? Ya, untuk kerusakan sendiri
ada beberapa fasilitas yang dirusak seperti kaca-kaca di sekitar ruangan polsek, mobil-mobil yang dibakar, mobil kepolisian, serta puluhan kendaraan bermotor, serta bis dari kepolisian sendiri ikut terbakar. Adakah mungkin keterangan dari saksi warga sekitar ataupun mungkin juga dari pihak kepolisian yang memang melihat secara langsung pada saat penyerangan itu dilakukan? Ya, sebelumnya tadi sempat berbicara dengan warga sekitar terkait dengan adanya serangan dari oknum orang tidak dikenal seperti ini. Ada sekitar ratusan motor tadi yang berjalan di depan Polsek Ciracas, langsung menyerang ke dalam, membakar mobil beserta kendaraan serta merusak fasilitas polsek sendiri. Baik, Arief Budiman Saputra, nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate informasi terkini dari lokasi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Kabar Pagi masih akan kembali usai Kumandan Azaz Subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Kabar Pagi pemirsa dengan informasi dari kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur yang kembali diserang orang tak dikenal dan sejumlah mobil dibakar dan dirusak. Inilah video amatir pada Sabtu dini hari tadi, pemirsa, di mana terlihat kobaran api di halaman Polsek yang membakar sejumlah kendaraan yang terparkir. Penyerangan ini dilakukan secara tiba-tiba oleh orang yang tak dikenal. Informasi sementara dari kami dapatkan ada dua unit mobil yang terbakar serta 4 mobil lainnya yang dirusak oleh orang tak dikenal tersebut. Termasuk juga sejumlah sepeda motor yang terparkir tak luput menjadi sasaran penyerangan. Namun hingga kini masih belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dan juga tampak sejumlah anggota TNI ikut membantu proses penjagaan di halaman Polsek Ciracas. Baik, kita akan tanyakan lagi bagaimana kondisi terkini di Polsek Ciracas, Jakarta Timur dengan rekan Arief Budiman. Arief, sudahkah ada informasi atau pihak-pihak yang berbicara mengenai apa saja penyebab penyerangan yang dilakukan oleh orang tak dikenal ini, Arief? Ya, baik, Rendra. Saat ini dari pihak Kapolda Metro Jaya sedang melakukan wawancara dengan media terkait dengan apa yang terjadi pada hari ini. Namun kita bisa lihat sendiri, ini situasi terkini dari Polsek Ciracas. Terlihat ada beberapa sejumlah anggota TNI maupun Polri sudah berjaga. Ya, di sini ada mobil yang tadi sempat dibakar oleh orang tidak dikenal. Baik, lalu bagaimanakah sebenarnya kondisi Polsek Ciracas saat kejadian tersebut? Apakah arus lalu lintas saat itu cukup ramai oleh warga? Ya, mengingat kejadian terjadi pada dini hari, kondisi jalan memang dalam keadaan cukup sepi. Namun yang di dalam Polsek juga tidak banyak anggota yang berada di dalam. Namun bisa dilihat ada beberapa fasilitas yang dirusak oleh orang tidak dikenal tersebut. Baik, Arief, kira-kira pada saat penyerangan dilakukan ini berapa lama dan kemudian juga langsung proses pemadaman dan upaya dari pihak kepolisian dan juga warga setempat untuk proses pemadaman ini berapa lama? Iya, baik. Tadi sempat berbicara dengan beberapa warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Penyerangan tersebut terjadi cukup cepat, cukup singkat. Ratusan motor itu masuk ke dalam ke Polsek dan langsung merusak fasilitas serta membakar kendaraan yang berada di dalam Polsek langsung pergi meninggalkan Polsek menuju ke arah Taman Mini seperti itu. Pukul berapa kira-kira terjadinya peristiwa tersebut, Arief? Untuk kejadian kebakaran sendiri sekitar pukul 3. Baik, lalu tapi apakah saat itu ada polisi yang berjaga di lokasi yang melihat langsung bagaimana kejadian tersebut?
Ya, untuk sampai saat ini belum ada keterangan resmi apakah ada berapa anggota yang berada di dalam polsek sendiri. Saat ini Kapolda Metro Jaya beserta awak media sedang melakukan wawancara untuk mengetahui ada berapa korban yang menjadi korban sasaran tersebut, serta fasilitas apa saja yang dirusak, serta apa penyebab dari kerusuhan ini. Arif, mungkin Anda juga bisa menceritakan langsung apa sebenarnya yang disampaikan oleh Kapolda saat ini? Baik pemirsa, ini seperti yang bisa kita lihat Kapolda Metro Jaya sedang memberikan pengarahan di lokasi dan juga memberikan informasi kepada awak media. Kita masih akan menunggu bagaimana keterangan resminya. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh rekan Arif Budiman bahwa kejadian ini berlangsung secara cepat dan juga tiba-tiba, bagaimana ratusan motor tiba-tiba masuk ke dalam kantor Polsek Ciracas dan melakukan penyerangan serta pembakaran terhadap kendaraan dan juga merusak sejumlah kaca-kaca di kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Itu tadi disampaikan oleh Kapolda bahwa kejadian ini motifnya masih belajar. Apa polisi? Dan polisi saja sebetulnya masyarakat juga ada yang menjadi korban. Tidak ada apa-apa. Masih diselidiki dari mana kejadian ini. Oke. Saya kasih Kapolda. Baik, tampaknya pihak TNI juga sudah memberikan informasinya kepada awak media. Arif, bisa dijelaskan apa saja tadi yang disampaikan oleh Kapolda dan juga TNI kepada awak media? Iya, tadi sebelumnya Kapolda Metro Jaya sempat mengatakan bahwa untuk korban anggota Polri sendiri yang berada di dalam polsek tidak ada yang menjadi korban, karena ketika saat kejadian para anggota polisi langsung masuk ke dalam polsek untuk menyelamatkan diri, seperti itu, Rendra. Baik, kemudian kira-kira dari keterangan Kapolda, maksud kami, apakah sudah ada keterangan mengenai penyebab dan mungkin adakah informasi dari warga sekitar? Untuk penyebabnya sendiri belum dipastikan apa penyebab terjadi kerusuhan ini, namun tadi Kapolda Metro Jaya sempat mengatakan bahwa pagi ini akan dilakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab dari kerusuhan ini. Apakah tadi juga dijelaskan bahwa akan ada upaya pencarian terhadap sejumlah orang yang tadi melakukan penyerangan? Ya, Kapolda juga sempat mengatakan bahwa nantinya pihak kepolisian akan bekerja sama dengan TNI untuk mencari siapa pelaku dari pengerusakan dari Polsek Ciracas ini sendiri. Seperti itu, Maria. Baik, jadi hingga saat ini setelah api padam, kemudian ini kami lihat di layar kaca cukup banyak orang berkerumun, ini adalah anggota kepolisian dan juga anggota TNI yang sedang berjaga. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan saat ini? Ya, saat ini para anggota TNI beserta Polri masih terus berjaga baik di dalam maupun di luar Polsek Ciracas, saling berkoordinasi untuk memastikan tidak ada penyerangan susulan serta untuk berjaga di sekitar di lokasi Polsek Ciracas sendiri. Seperti itu, Maria. Baik, lalu bagaimana dengan situasi di luar Polsek Ciracas? Arif, baik, apakah masih berlangsung normal juga aktivitas dari para warga?
Untuk aktivitas para warga di luar Polsek Ciracas masih normal, namun dari percakapan dengan masyarakat sekitar sempat para orang tidak dikenal tersebut sempat merusak beberapa dagangan warga yang berada di pinggir jalan sepanjang jalan dari arah Pasar Rebo menuju Kramat Jati seperti itu. Baik, mungkin Anda juga bisa menjelaskan atau memperlihatkan gambar kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh orang tadi kenal tersebut. Ya, ini terlihat dari pagar Polsek Ciracas sendiri hancur, sudah lepas dari tempatnya, sudah terbaik sudah tidak terpasang lagi, serta beberapa serpihan kaca juga terlihat berada di halaman Polsek Ciracas. Selain itu ada satu bis dari kepolisian yang juga ikut dirusak oleh orang tidak dikenal. Baik, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah dalam sebelum penyerangan terjadi ini pagar Polsek Ciracas ini dalam kondisi ditutup atau memang masih ada aktivitas pelayanan publik kepada masyarakat? Baik, mengingat kejadian pada pukul 3 pagi, kondisi Polsek dalam keadaan sepi, sudah tutup, tidak ada aktivitas pelayanan, anggota pun tidak banyak yang berjaga di dalam. Namun ketika penyerangan itu terjadi, para anggota yang sedang berjaga langsung masuk ke dalam untuk menyelamatkan diri. Seperti itu, Rendra. Baik, kami kembali ingin mencari informasi mengenai kerusakan-kerusakan, Arief. Tadi ada informasinya ada 2 unit mobil kepolisian dibakar, kemudian ada 4 mobil lainnya, termasuk juga bus seperti yang tadi kita lihat dirusak. Kemudian ada sepeda motor juga di sisi kanan Polsek. Mungkin bisa dijelaskan, Arief? Ya, untuk kendaraan yang dibakar, ada dari anggota kepolisian yang turut dibakar. Baik, bisa dilihat di layar kaca mungkin seperti ini kondisi mobilnya. Apakah ini jaraknya cukup jauh dari pagar gerbang Polsek Ciracas ini, Arief? Untuk jarak sendiri tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 100 meter dari gerbang Polsek sendiri, seperti itu, Maria. Itu artinya penyerangan tidak hanya dilakukan dari depan gerbang, namun mereka masuk begitu ya, melakukan penyerangan hingga masuk ke dalam area kantor Polsek. Iya, menurut keterangan dari warga sekitar tadi, para orang tidak dikenal tersebut sempat masuk ke dalam dan membakar mobil serta menghancurkan kaca-kaca bagian depan Polsek Ciracas sendiri. Adakah mungkin Arief melihat sisa-sisa atau barang bukti misalnya seperti alat yang digunakan untuk melempar kaca jendela, kemudian juga alat untuk pembakaran? Ya. Baik. Ya. Arief, baik. Terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, kita dari Arief Budiman kita akan bergabung dengan reporter kami yang juga sudah berada di kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Ada rekan Ahir Nasution. Ahir, bagaimana informasi terkini yang bisa Anda sampaikan dari lokasi kejadian? Ya, Rendra dan juga Maria, dapat kami laporkan saat ini di Polsek Ciracas memang setelah terjadi penyerangan sekelompok orang, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini di Polsek Ciracas ini cukup ramai dengan ada anggota Tentara Nasional Republik Indonesia yang juga berkumpul di sini dan juga ada sejumlah polisi. Kalau dari pengamatan kami memang penyerangan ini ada beberapa kerusakan yang terjadi di Polsek Ciracas ini. Kalau kami lihat dari depan, pagar dari Polsek Ciracas ini sudah rubuh, sudah tumbang. Ada juga spanduk baliho juga sudah tumbang. Dan kalau masuk ke dalam memang sejumlah kaca dari Polsek Ciracas ini sudah pecah diamuk oleh sejumlah sekelompok orang yang tadi tengah ini. Dapat Anda lihat di layar kaca Anda ini ada sebuah mobil yang terparkir persis di depan Polsek Ciracas ini. Dapat Anda lihat mobil putih sudah terbakar, kaca mobilnya juga sudah gosong, sudah hitam
karena memang ada amukan dari sekelompok orang yang tak dikenali. Kami belum mendapatkan laporan yang pasti apakah penyebab dari penyerangan atau amukan dari sekelompok massa yang terjadi pada dini hari ini, karena memang belum ada keterangan dari pihak terkait. Namun dapat kami lihat baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak Tentara Nasional Republik Indonesia saat ini sedang berkumpul dan melakukan penjagaan di dalam Polsek Ciracas maupun di depan maupun di jalan menuju Polsek Ciracas ini. Kami lihat tadi memang di sepanjang jalan banyak disiagakan petugas bersenjata lengkap baik dari pihak TNI maupun dari pihak kepolisian untuk berjaga-jaga untuk mengantisipasi kejadian ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ataupun penyerangan-penyerangan berikutnya. Kalau kami yang dapat kami laporkan, kejadian ini bermula awalnya terjadi pada sekitar dini hari tadi, di mana pada saat itu ada sekelompok orang yang tak dikenal tiba-tiba datang ke Polsek Ciracas ini melakukan penyerangan dengan secara membabi buta seperti itu. Dan kalau kami lihat sedikitnya ada sekitar 2 unit mobil yang terbakar di Polsek Ciracas ini, dan sejumlah kaca di gedung dari Polsek Ciracas ini sudah pecah. Kalau kami lihat di bagian depan hampir semua sudah pecah dari kaca yang ada di Polsek Ciracas ini. Kalau kami lihat juga video yang sempat kami dapatkan pada dini hari tadi, memang api cukup besar di Polsek Ciracas ini. Namun kalau kami lihat pada pagi hari ini, subuh ini, memang sudah tidak ada api lagi yang menyala seperti itu, sudah padam. Namun dari penjagaan baik dari pihak polisi maupun tentara pada pagi hari ini di Polsek Ciracas cukup ketat, cukup padat, banyak sekali, hampir ratusan pasukan dari tentara maupun dari polisi yang bersiaga di Polsek Ciracas ini. Untuk sementara penyebab dari penyerangan ini belum dapat kami pastikan apakah siapakah sebenarnya yang melakukan penyerangan ini, apa penyebabnya terjadinya penyerangan. Dapat Anda lihat di layar kaca Anda ini adalah sebuah mobil bus dari polisi. Dapat Anda lihat kaca dari mobil bus ini hampir seluruhnya dari samping hingga ke depan ini sudah pecah semua. Kalau kami melihat ini akibat pukulan benda tumpul sehingga menyebabkan kaca dari mobil dari samping, depan, belakang ini sudah hampir bolong semua, pecah karena penyerangan yang terjadi. Di depan juga seperti yang kami katakan tadi, gerbang dari Polsek Ciracas sudah rubuh, sudah ambruk begitu. Tidak ada lagi yang tersisa. Di bagian kanan juga spanduk-spanduk yang biasanya ada sosialisasi program dari Polsek Ciracas saat ini sudah sudah rusak, sudah disobek, dan saat ini sedang dilakukan perbaikan dari para petugas kepolisian yang menurunkan spanduk tersebut. Namun kalau kami lihat untuk lalu lintas pagi ini di depan Polsek Ciracas memang saat ini belum ada penutupan arus lalu lintas yang kami lihat di Polsek Ciracas ini, baik dari kedua arah, dari arah Kramat Jati menuju Bogor maupun dari arah Bogor menuju sebaliknya. Namun petugas dari kepolisian maupun dari Tentara Republik Indonesia di depan sepanjang jalan menuju Polsek Ciracas ini memang kami lihat tadi berjaga-jaga untuk melakukan antisipasi maupun pengamanan. Kalau Anda lihat di layar kaca Anda ini, baik dari petugas Tentara Nasional Republik Indonesia dan juga dari pihak kepolisian sedang bersama-sama melakukan pembersihan terhadap puing-puing atau bekas bangunan gerbang dari Polsek Ciracas ini untuk dibersihkan, untuk dirapikan seperti itu. Untuk sementara seperti itu dulu yang bisa kami laporkan.
kami kembalikan dulu ke Anda Rendra dan juga Maria di studio. Baik, terima kasih. Akhir Nasution, laporan langsung dari kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Nanti kami akan kembali kepada Anda jika ada informasi terbaru. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Pagi. Anda masih bersama kami di Kabar Pagi. Pemirsa, kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur kembali diserang orang tak dikenal. Sejumlah mobil dibakar dan dirusak. Seperti inilah video amatir yang kami dapatkan dari warga sekitar, pemirsa, pada sekitar pukul 3 dini hari tadi. Waduh, mobil siapa itu? Bagaimana api yang membakar di sekitar halaman kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Api ini dibakar oleh orang tak dikenal yang datang secara tiba-tiba, menyerang secara membabi buta kantor Polsek Ciracas. Dari informasi sementara ada 2 mobil yang terbakar dan juga 4 mobil termasuk bus milik kepolisian yang juga dirusak oleh aksi penyerangan tersebut. Tidak hanya mobil, sejumlah sepeda motor yang terparkir di sisi kanan Polsek juga tak luput menjadi sasaran penyerangan. Kapolda Metro Jaya dan juga dari pihak TNI sudah datang ke lokasi untuk memberikan keterangannya, namun masih belum bisa dipastikan siapa yang melakukan aksi penyerangan dan juga apa penyebab dari penyerangan yang dilakukan oleh orang tak dikenal tersebut. Kami akan kembali mengajak Anda kepada reporter Akhir Nasution yang masih berada di kantor kepolisian Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Akhir, tadi Anda sudah memperlihatkan bagaimana sejumlah kerusakan yang terjadi akibat penyerangan. Apakah ada informasi terkini terkait dengan benarkah tidak ada korban akibat penyerangan yang dilakukan semalam? Ya, Rendra, mengenai korban memang kalau kami dengar tadi pernyataan dari Kapolda dan juga Pangdam, kalau untuk di kawasan Polsek Ciracas ini memang belum tidak ada korban yang jatuh pada peristiwa penyerangan ini. Namun kalau kami lihat memang bertanya tadi ke rekan-rekan yang ada di sini, memang kejadian ini bermula juga ada di sepanjang jalan dari arah Pasar Rebo menuju arah Taman Mini. Nah, kalau kami lihat tadi ada beberapa gambar yang ditunjuk oleh rekan-rekan di pinggir jalan, ada beberapa mobil masyarakat juga yang sempat terkena penyerangan dan rusak seperti itu. Namun kalau untuk korban yang di situ kami juga belum dapat informasi yang jelas apakah ada jatuh korban. Kalau di anggota Polsek Ciracas yang sedang jaga di sini, memang kami seperti yang dikatakan tadi Kapolda dan juga Pangdam sempat berkunjung ke sini, memang tidak ada korban karena seluruh anggota Polsek Ciracas masuk ke dalam ketika terjadi penyerangan sekitar menjelang pukul 3 dini hari tadi ini. Dan kalau Anda lihat di layar kaca ini memang para petugas baik dari anggota TNI dan juga kepolisian masih tetap bersiaga di depan Polsek Ciracas dan juga di sepanjang jalan ini untuk melakukan pengamanan dan juga untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diduga yang akan terjadi. Memang kami belum melihat ada kedatangan dari Kapolres Jakarta Timur pada pagi hari ini. Kami tidak tahu apakah nanti akan datang ke Polsek Ciracas ini untuk meninjau lokasi dan akan memberikan keterangan mengenai penyebab dari penyerangan, siapa yang tiba-tiba datang melakukan penyerangan dan pembakaran di Polsek Jakarta Timur ini, dan sebenarnya apa penyebabnya, apa motifnya, apakah ini apakah ini penyerangan dari sekelompok orang yang tak dikenal atau memang ada
isu-isu yang lain memang kami belum dapat memastikan hal tersebut. Untuk saat ini memang semua masih bersiaga dan mungkin nanti juga akan dilakukan olah TKP oleh dari pihak kepolisian untuk mengetahui lebih jelasnya penyebab dari kejadian ini. Kalau Anda lihat memang saat ini masih ramai sekali di Polsek Ciracas, Jakarta Timur ini. Pengamanan terus disiagakan dari pihak polisian maupun dari pihak Tentara Nasional Republik Indonesia. Petugas bersenjata lengkap dengan baju besi juga disiagakan di Polsek Ciracas ini. Memang ada di dekat pintu teman nggak boleh ke sana. kalau kami lihat dari bangunan Polsek Ciracas ini memang bagian depan dari Polsek Ciracas memang sudah cukup parah. Kaca depan dari bangunan Polsek Ciracas ini hampir sebagian besar sudah pecah akibat penyerangan. Ada juga sebagian kendaraan operasional dari Polsek Ciracas rusak karena memang amukan dari orang yang tak dikenal tersebut. Memang saat ini kami dari petugas kepolisian menyuruh kami untuk bergeser ke arah luar dari gedung Polsek Ciracas ini untuk kami bersiaga di depan dari Polsek Ciracas ini. Rendra dan Maria. Baik, akhir kira-kira apakah sudah Anda mendapatkan informasi kira-kira pukul berapa nanti akan digelar olah tempat kejadian perkara? Iya, Maria, memang kami kalau untuk olah tempat kejadian perkara, untuk tepatnya memang kami belum dapat informasi yang lebih rinci, yang lebih konkret. Namun kalau keterangan dari Kapolda dan juga Kapolda Metro Jaya dan juga Pangdam Jaya yang sempat berkunjung tadi mengatakan bahwa mungkin pagi ini akan dilakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi, untuk memperjelas sebenarnya apakah penyebab dari penyerangan yang tiba-tiba ini, apa motifnya, apa isu di belakangnya, sehingga sekelompok orang yang tak dikenali tiba-tiba melakukan penyerangan, melakukan pembakaran ke gedung polisi sektor Ciracas pada dini hari tadi yang menyebabkan beberapa kendaraan operasional dari Polsek Ciracas dan juga gedung, khususnya bagian kaca di depan ini dapat kami lihat memang sepenuhnya sudah pecah karena memang penyerangan itu kami menurut pengamatan kami itu dipukul dengan benda tumpul sehingga pecah, sehingga menyebabkan kerusakan gedung Polsek Ciracas. Kalau Anda lihat di depan, kalau lalu lintas belum ada penutupan arus lalu lintas, masih dapat dilalui oleh masyarakat, namun dengan penjagaan dari pihak polisi dan juga TNI yang mengatur lalu lintas agar masyarakat dapat melalui jalan ini dengan normal. Begitu, Bu Maria dan juga Rendra. Lalu bagaimana pasca penyerangan yang terjadi ini? Apakah pelayanan masyarakat di Polsek Ciracas hari ini atau pagi ini akan tetap dibuka atau ditutup sementara? Ya, untuk mengenai layanan di Polsek Ciracas seperti pengaduan dan juga layanan lainnya, kami kalau kejadian seperti ini memang nampaknya akan berpengaruh pada pelayanan dari Polsek Ciracas karena memang kalau kami lihat dari fasilitas di gedung memang cukup parah. Memang kami belum sempat melihat ke dalam gedung apakah di dalam gedung tersebut terjadi juga kerusakan atau alat-alat dari alat-alat pelayanan seperti komputer ada yang rusak. Kami memang belum mendapat informasi itu. Yang jelas kalau kami lihat dari luar dari gedung Polsek Ciracas ini memang sudah rusak karena penyerangan tersebut. Kalau untuk pelayanan memang belum dapat kami pastikan apakah Polsek Ciracas akan tetap melakukan pelayanan seperti biasa, melayani aduan-aduan masyarakat. Yang jelas memang penyebab dari
penyerangan ini nampaknya harus segera dicari dan diketemukan apa penyebab dari penyerangan ini sehingga terjadinya kerusakan yang cukup parah di Polsek Ciracas ini. Rendra dan Maria. Air, apakah nantinya akan ada rencana juga Polri dan juga TNI akan kembali memberikan keterangan resminya soal kejadian ini untuk mengungkap apa sebenarnya motif dan juga siapa dalam penyerangan ini? Ya Rendra, nampaknya memang akan dilakukan begitu karena tadi sempat juga Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana dan juga Pangdam Jaya, Majen Eko Margiono maksud kami datang untuk melihat kejadian, melihat kondisi yang terjadi di Polsek Ciracas ini untuk meninjau para anggota dan juga situasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang nampaknya akan diberikan keterangan yang lebih lanjut pada pagi hari nanti untuk mengetahui lebih jelasnya apa sebenarnya penyebab dari kejadian ini sehingga lebih terang benderang kepada masyarakat dan juga kepada kita semua apa penyebab dari Polsek maksud kami penyerangan yang tiba-tiba atau secara mendadak pada dini hari tadi ini. Baik, akhir kami masih akan kembali kepada Anda. Ya. Sesaat lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami di Kabar Pagi. Sesaat lagi kami masih akan memperbarui informasi mengenai Polsek Ciracas yang diserang pada dini hari tadi sesaat lagi.